Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu. Ini saya di rumah Mas Nino. Nah, lihat kebun maning guys. Nah, berkebun. Banyak tanaman di sini. Monggo yang mau pesen tanaman boleh, bisa langsung ke Mas Nino. Boleh. FB-nya Mas Nino Bruno Rejo. Nah, ya keris ya tanaman guys. tanaman juga, keris juga, bonsai juga, pokoknya semua ada lah. Nah, kali ini saya mau kepo kerisnya Mas Nino yang katanya itu pemberian dari seorang teman. Dia orang penting di keraton ya Mas. Apa ya, kayak apa, khususnya pemerintahan ya, orang penting di pemerintahan, karena beliaunya sekarang ada di Brasil. Dan ini katanya kerisnya keris dalam kemungkinan dari beberapa cerita teman. Bisa lihat Mas, monggo. Nah ini salah satu pusaka kesayangan ya, karena pemberian guys. Ini pemberian dan dibahkan untuk dirawat Mas Nino. Ini pusaka. Nah ini monggo. Ini namanya keris apa Mas? Itu dapurnya dapur jangkung mayang Mas. Dapur jangkung mayang. Nah ini dulur, dapur jangkung mayang pamre keleng. Ini termasuk kesukaan saya kalau keleng ya. Sama suka yang keleng juga. Karena keleng itu identik dengan keris yang wingit. Betul. Wingit. Dan tempaan besinya matang juga. Keleng itu jadi semua ilmu sang empu itu dicurahkan ke pamor keleng. Iya. Diulet terus besinya itu sempurna. Istilahnya pencampurannya. Terus tidak kedonyan. Iya. Bisa dijelaskan Mas Nino tentang filosofi jangkung ini? Nah, ada beberapa teman yang bilang ini juga jangkung sembodo, ada yang bilang jangkung mayang ya. Jadi jangkung sembodo itu, jadi saya jelaskan satu-satu dulu ya. Tentang jangkung sembodo itu adalah mewakili dari tingkah laku kita atau perbuatan kita. Jadi agar tidak hanya berangan saja, tapi juga kasembadan niatnya. Nyembadani. Jadi ibarat kita punya angan, itu kita juga harus selalu berusaha. Jadi selain berusaha juga harus ikhtiar ya, ikhtiar berdoa. Pokoknya jangan cuma keras. Istilah wong Jawa ora ubah ora mama. Ngoten niku lah. Nah, untuk jangkung mayang sendiri, jangkung itu kan ada orang bilang yang jangkung itu adalah keris yang untuk jinangkung kekarepan pemiliknya. Mengayomi jinangkungi. Nah, terus ada yang bilang kalau mayang itu adalah sebuah bunga, yang bunga itu banyak manfaat, juga dicari banyak orang gitu Mas. Bunga kan istilahnya harum mewangi. Nah, terus kenapa saya suka dengan jangkung mayang? Karena mayang itu gini loh, mayang itu kelihatannya itu sederhana. Ya toh, kalau di pohon itu nyempil hampir nggak kelihatan kalau nggak mekar, tapi banyak dicari. Banyak manfaatnya. Jadi jadilah orang yang seperti mayang. Jadi banyak manfaatnya. Dan namanya dikenal, istilahnya harum. Nah itu loh guys. Nah kalau pusaka ini sendiri, sebelum saya memilikinya ya, pusaka ini sudah ada namanya Kanjeng Kyai Ageng Joko Samodo. Nah, saya sempat membaca tulisannya Mas Nino itu. Kan Hono Coroko toh? Ya Hono Coroko. Nah itu tulisannya itu dulunya saya nggak tahu tulisannya. Itu dulu yang menerjemahkan salah satu sahabat saya yang ada di Isi Surakarta Mas. Jadi beliaunya itu memang pintar sekali karena dosen. Terus saya minta tolong, Mas ini gimana terjemahannya? Oh ini Kanjeng Kyai Ageng Joko Samodo, yang bawah ini Glagah Wangi, yang bawah Demak Bintoro. Jadi kemungkinan pusaka ini dulu milik salah satu petinggi di Demak ya, atau di Glagah Wangi ya. Nah, untuk Mas Dino, keistimewaan keris ini dari rinciannya
dari ricaannya itu saya suka itu garapan di sogokannya ya, cuma satu di tengah sampai ke tengah ya. Iya, sogokan depan di look satunya. Terus yang kembang kacangnya ini kalau orang Bima ya? Nah, Nguku Bima. Ada yang bilang juga kalau orang Jawa Jogja biasanya nyote ya, nyote kecil. Ini ya. Nggih. Terus di pejetannya itu kesannya itu gimana ya? Tegas tapi luas. Jadi nggak kaku gitu loh. Jadi pasikutannya juga keris ini pun enggak pasikutan yang wingit banget tapi terkesan luas. Dan ada keruingannya juga ini. Iya, ada keruingan. Terus Grenengnya juga ada. Ikelalisnya juga jelas. Ikelalisnya jelas. Lampi gajah 1, jalinnya 1. Terus gligir juga. Nah, ini menandakan bahwa empu yang mengerjakan keris ini adalah keris empu yang mumpuni. Ini sempat saya tawar tapi malah ini itu tidak dimaharkan. Tidak dimaharkan. FPS alias FPS. Pusaka pemberian jadi harus dirawat dengan gitulah. Kalau kita mendapat amanah dari seseorang untuk merawat pusakanya, simpan baik-baik. Jangan sampai kita membuat kecewa orang yang dulunya mempunyai keris ini. Betul sekali. Yang sudah diserahkan ke kita secara cuma-cuma. Nah, itu adalah tanggung jawab besar ya. Ketika kita harus menghargai juga pemberian dari orang lain itu. Ketika orang itu sudah memberi ke kita, itu berarti orang itu memasrahkan tanggung jawab ke kita untuk merawat. Nah, mending beli. Mending beli, nanti dimaharkan nggak apa-apa, itu bebas. Kalau ya namanya pemberian itu, kalau bisa jangan sampai keluar. Harus disandangi ya. Dulu saya nyandangi juga soalnya. Tapi warangkanya ini masih warangka orinya. Nah, tulisannya bisa dilihat di sini. Nah, monggo Mas. Nah, itu ini dulur-dulur. Yang dimaksud tulisan tadi gelarnya ya? Gelarnya ya? Iya. Nama gelarnya Kanjeng Ki Ageng Joko Samodo Glagah Wangi Demak Bintoro. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Nah, pusaka yang notabene ada tulisan begini biasanya ini dulu pesanan khusus dan yang punya itu orang tertentu. Kemungkinan. Nah, saya pribadi juga begitu, pernah dapat keris yang ada tulisan Hono Corokonya, juga gelar kerisnya. Jadi artinya itu gelar kerisnya. Dan yang punya itu orang yang berpengaruh. Nah, istilahnya kayak lurah gitu. Ya. Nah, jadi ini pusaka dulunya yang punya itu orang sangat berpengaruh. Nah, ya itu kadang kan kita ndak pernah tahu orang itu dari mana, datangnya dari mana, lalu tahu-tahu itu memberikan sesuatu yang istilahnya hal yang mustahil ya kita dapatkan. Padahal dengan membeli belum tentu ya kita dapat hal yang seperti ini. Tapi namanya udah judul. Jadi apa ya? Kita terus saja berjuang. Kita terus saja berjuang, berusaha. Masalah hasil pasrah ke sing ngecat Lombok. Nah, ini saya yang apa itu? Angan-angan saya atau unek-unek saya. Iya. Pusaka ini sudah ada penawaran berapa, Mas Nino? Nah, itu. Kalau penawaran sih sebetulnya sudah mencapai nilai yang fantastis ya. Tapi sampai berapa? Penasaran saya. Aduh, aku gak enak ya. Enggak apa tadi sebutkan. Gak apa-apa. Mau enggak dijual tak? Enggak. Makanya itu ini 27. Nah, bayangkan 27. Ini sudah ditawar 27, tapi sama Mas Nino enggak dilepas. Ya emang dia punya tanggung jawab untuk merawat keris ini. Soalnya kan keris wasiat atau pemberian dari temannya. Iya. Memang nggak berani saya masih. Pas seduluran itu lebih penting daripada materi. Betul sekali. Kalau uang bisa cari, dulur itu nggak bisa cari. Dulur itu datang sendiri ya. Nah, ini di meja ini juga ada keris. Ini punya saya Mas Nino. Nah, ini punya Mas Heri sini. Bisa dilihat Mas Nino. Nah, ini. Karno Tinanding Ngadiboyo guys. Nah ini bisa dilihat. Nah ini masterpiece-nya Nganjuk ini ya. Ini keris masterpiece Nganjuk. Insya Allah di Nganjuk atau di online yang punya Ngadiboyo karena Tinanding baru saya. Dan warangkanya coba Mas Nino. Ini warangka Patrem Jogja Timo. Ini lawas juga ini warangkanya.
Ya, saya mau tanya Mas Dino tentang filosofi Karno Tinanding. Nah, ini aku juga sempat mau tanya, kenapa ya kok ada keris dalam batin ya? Kok ada keris yang diberi dapur Karno Tinanding? Nah, itu mengingatkan saya tentang sebuah kisah Pangeran Karno yang sedang melawan saudaranya sendiri ya sebenarnya. Itu sebenarnya gini loh, kalau saya boleh sedikit bercerita, itu cerita tentang sebuah komitmen. Nah, Karno itu mempunyai komitmen karena dia sudah merasa berhutang budi. Jadi Karno sendiri adalah seorang yang sakti ya Mas, ya, nggak bisa mati ya. Ya istilahnya Karno itu kesatria sejati. Ya, nggak bisa kalah loh ya. Dia mempunyai tanggung jawab besar. Betul. Berjiwa besar. Betul. Dan tidak akan mengkhianati atau saudara atau sahabatnya sendiri. Nah, berhubung karena itu terikat komitmen sama sahabatnya, ya. Akhirnya dia perang saudara. Nah, itulah. Dan satu lagi catatan, Karno itu tidak pernah kalah, tapi memang mengalah ya guys. Mengalah karena dia tahu mengalah itu adalah hal yang terbaik, yang menurut dia benar, akan membawa dampak positif bagi kebenaran. Jadi Karno Tinanding ini filosofinya itu, dia itu orang pemilik pusaka ini tidak akan pernah kalah kecuali ada satu mengalah demi kebaikan. Jadi menjadi manusia yang mengerti tentang tatanan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya Mas. Ya, istilahnya kan Karno itu dipegang oleh kesatria sejati yang penuh tanggung jawab dan komitmen. Betul sekali. Jadi intinya keris ini membuat kita semakin menjadi orang yang bertanggung jawab dan berjiwa besar. Dan tentang filosofi atau tuahnya itu tentang keberanian. Betul sekali. Berjiwa besar dan cocok untuk pemimpin atau pengusaha atau aparat negara. Karena Tinanding itu betul sekali. Karena mempunyai tanggung jawab yang besar. Selain itu juga nggak akan kalah dengan musuh-musuhnya. Karena ya kalau bisa dibilang ya zaman sekarang kita bilang kita punya jabatan tinggi terus kita nggak punya pusaka, kan ada orang yang nggak suka langsung ya Allahu alam ya. Tapi kita kan setidaknya udah punya antisipasi. Dan ya, Mas, ya. Saya tuh dengar Karno Tinanding itu filosofi atau tuahnya itu untuk tolak balik juga Mas. Nah itu ya memang untuk tolak balik juga. Dia kan terkenal dulunya dipunyai oleh kesatria paling sakti toh. Nah, daya tuah energinya itu untuk menolak bala, sihir. Istilahnya gangguan yang tidak terlihat oleh kasat mata ya. Ini sumpah pedes guys. Aku pernah nawar belum cukup wah. Ini berapa Mas? Terakhir kemarin sama orang Sidoarjo ditawar dengan mahar uangnya itu 5 juta Mas Dino. Dan ditambahi sama keris bonang rinenteng ori. Bonang itu nominalnya 8 juta. Soalnya kan bonang itu dari saya. Iya. Jadi sudah mencapai 13. Wow. Tapi masih belum rela ya Mas ya. Belum Mas. Karena memang susah ya. Mencari yang kayak begini susah. Nah, itulah guys. Susah banget. Apalagi yang Karno Patrem kayak begini. Nah, Karno Patrem. Nah, ini kan uniknya kan condong lelehnya Mas Nino. Nah, ini bagian ini kan kayak sinebo juga. Kayak sinebo ya. Ya itu kayak sinomnya. Dingkluk, orang Jawa itu dingkluk. Dingkluk andap asor ya. Kalau orang Jawa itu. Dan gonjonya miring ke bawah. Nah. Itu loh guys. Ciri khas keris Ngadiboyo di paksinya. Nah, untuk dulur tentang ciri khas keris Ngadiboyo nanti bisa WA ke saya ciri khasnya bagaimana. Rata-rata keris Ngadiboyo itu patrem ada yang karena patrem. Dia itu khusus untuk senjata tikam. Jadi tidak untuk membawa. Itu ya tidak mudah terlihat karena pada masa itu memang orang-orang yang mendukung perjuangan Laskar Pangeran Diponegoro kan juga sembunyi-sembunyi juga ya. Jadi kan diselipkan sini kan tidak kelihatan kalau patrem. Beda kalau yang standar kan pasti kelihatan. Nah, makanya disebut senjata tikam untuk membunuh atau istilahnya jaga diri juga, melumpuhkan lawan juga. Dan ini terutama untuk rekan-rekan yang pecinta Ngadiboyo, pusaka Ngadiboyo itu dikhususkan kembali ke tuahnya ya.
Rata-rata dia tuh petuah mas, daripada dari segi garap. Garap ya. Tapi ini garapnya juga bagus sih. Bagus. Kalau ini garapnya termasuk yang Ngatiboyo yang the best juga. Pamornya itu mirip sama keris Mageti mas. Iya. Garapnya juga. Tempat lipatnya juga. Iya. Jadi apa mungkin dulunya memang itu ya satu satu sekolahan gitu loh, caranya itu satu guru terus punya murid 1 2 3 4 5 gitu. Ngatiboyo alias Empu Mayogati itu emang istilahnya teman sama Empu Mageti. Iya. Mereka sama-sama berjuang untuk Laskar Pangeran Diponegoro melawan Belanda waktu itu. Nah, Empu Mageti itu ada di Magetan. Iya. Mayogati lari ke Nganjuk di daerah atau desa Ngatiboyo Nganjuk Utara. Dan mereka itu rata-rata pusakanya punya ciri khas tersendiri di peksinya. Kalau Mageti itu kan kembang cengkeh alias mentol, Mesinnya kembang mentol korek. Nah, tapi kalau untuk Ngatiboyo dia tuh geretan kuku di ujung peksi. Ini uniknya geretan kukunya ada 3 di samping dan di ujung peksi 3. Nah, makanya saya sebut termasuk pusaka yang unik. Ini unik sekali ya memang ya. Nah, kalau saya pribadi lebih susah mencari pusaka di desa-desa. Nah, enak di online mas. Enak di online. Tinggal pilih, tuh, pilih. bayar, beres. Tapi cocok balik. Nah, tapi kalau kita cari sendiri lokasi, Aduh, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu belum tentu dapat. belum tentu dapat. Bahkan 1 bulan itu kadang dapat, kadang enggak. Dan alat sekali bahasanya kalau di lokasi itu tidak gampang, tidak semudah itu. Sapi bos, keris brojol ijol sapi bos. Nah itu saya tuh daerah Kandangan itu tulis keris jalak ngori itu minta 21 juta. Lokasi itu. Nah itu loh guys, makanya buat teman-teman yang suka menghari keris, termasuk saya juga ya, hargailah para hunter atau para penjual keris. Dan satu lagi, beli atau dapatkan pusaka itu dari yang recommended seller ya. Nah, ada beberapa orang yang kita kan menjamin juga ya mas, kalau nggak cocok bisa kembali. Coba kalau jenengan ke lokasi, kalau nggak cocok dikembalikan yang Nggak punya, bisa. nggak bakalan bisa. Nggak bisa. Yang bisa itu hanya gakul-gakul. Ya. Nah itu loh guys. Dan satu lagi, jangan tergiur dengan harga yang ditawarkan sangat murah. Ya, Apalagi nggak mau rekber. kalau keris kualitasnya yang bagus, yang top itu ya lumayan maharnya. J, Dan tidak ada patokan harga mas. Nggak ada patokan Kalau kita harga. itu terjun langsung ke lokasi itu harganya sudah tinggi juga kok. oh tinggi banget, tinggi banget. Makanya kan banyak yang bilang kok mahal lah. Berarti dia itu bukan pecinta sejati menurut saya. Iya. Karena di keris itu gini ya. Keris itu sebetulnya tolak ukurnya tuh parameter tolak ukurnya tuh nggak ada. Itu dari murni kita sendiri. Nah, kalau kuat kemampuan ya, kita sendiri lah. Kalau kita merasa kuat memahari pusaka, oke kita mahari. Kalau kita nggak kuat ya kita hanya dulu sampai kita mempunyai maharnya. Betul. Nah jangan terus sok maido mandak koyok ngene kok larang loh. Kita lo belum tentu bisa buat hal yang seperti itu. Nah kan kebanyakan begitu kok terus koyok ngene kok larang mentol kok ini. Nah, mereka yang bilang begitu belum pernah terjun langsung ke lokasi. Bagaimana susahnya kita mencari keris yang ori, yang bagus di lokasi. Itu susah loh guys, beneran. Saya sendiri sudah mengalami sendiri mas. Dulu itu tahun berapa ya, tahun 2015-16 itu saya muter ke Jombang. Jombang itu Mas Vito saya kenal, dia seorang pemain lama juga. Itu saya muter sampai pulang malam, Jombang, Kediri, Nganjuk, ya nyari keris itu. Kadang seminggu itu nggak dapat. Kita habis ongkos di jalan. Iya. Dan saya pun waktu baru saya pulang ke Nganjuk itu sempat saya cari-cari lokasi ya, dan itu sangat susah. Sangat susah. Kalau kita tidak punya link atau kenalan yang banyak, dan kita mengambil hati orang yang punya keris itu sendiri, bagaimana bisa kena kita dengan istilahnya mahar yang bisa kita jangkau. Itu sangat perlu ilmu yang mumpuni. Itu susah, memang susah mas. Kalau berburu di lokasi itu kalau jam terbangnya nggak tinggi, susah sekali. Saya pernah Mas Nino nawar di daerah Nganjuk Utara itu Satrio Pinayungan ori. Bisa disebut yang punya itu, saya rasa kalau dilihat dari segi materi
berkecukupan. Tidak berkecukupan. Soalnya rumahnya itu di Losok. Losok, di desa, di gunung. Nggih. Sangat jauh lah istilahnya itu dari keramaian. Nggih. Itu saya ke sana melihat langsung nanti forestnya top, Satria Pinayungan, pamornya utuh. Itu saya tawar sekitar 15 juta nggak dikasih. Saya tambahi sepeda motor di rumah. Waduh, tapi nggak dikasih ya? Nggak dikasih. Nah itu sekarang pusakanya Masih. Nah itu guys. Sempet saya video kok. Ada di YouTube juga. Target guys. Nah, itu loh. Kalau pusaka yang benar-benar istimewa dan pamornya sangat jarang, langka, apalagi sepuh, harganya sangat wow. Ya memang. Jadi memang itu ya Mas ya. Apa keris itu kita tidak bisa ya hanya patokan. Oh di online lo banyak yang kayak gini loh. Kita lihat itu yang di online itu ya kita nyun sewu ya nggak tahu itu bener atau enggak. Tapi yang untuk kita lihat di lokasi itu benar, ya itu memang susah sekali. Nah, kadang ada yang membandingkan loh, itu loh harganya segitu. Nah, dia membandingkan itu tidak bisa melihat dari kerisnya. Utamanya istilahnya ini sama-sama jala ngoreng. Lah, harganya lebih murah yang A daripada yang B. Lah, tapi kualitas dan garap supernya bagus yang B. Berarti kan wajar kalau mahar berbeda. Wajar sekali. Kalau bisa kita jangan membandingkan harga keris ya dulu. Ya jangan. Apa tuh menjaga perasaan si bakul. Itu kadang ketika kita membandingkan itu ada rasa kecewa ya. Bakul tuh pasti ada rasa kecewa. Ya. Istilahnya kalau kita belum mampu ya kita tahan dulu, diam atau misalnya ngapunten, dereng kiat atau istilahnya matur suwun. Nah, sampun didudui regane lah. Ngoten mawon mboten usah kok larang kok regane sakmono sih. Jangan begitulah dulur. Kasihan yang kita para hunter-hunter nyari keris. Iya. Kasihan teman-teman hunter nyari keris karena ya gini loh. Berburu keris di lokasi itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Makanya itu ya syukur-syukur kalau kita dapat yang harga miring itu rezeki kita. Itu rezeki kita. Soalnya kan keris yang benar-benar bagus tuh rata-rata yang punya itu orang yang berduit kalau di lokasi. Menengah ke atas. Sawais ombo. Nah, gak butuh duit, tenang. Betul, emang betul seperti itu. Oh, saya tahu pernah Mas Ino. Iya. Nogo Sosro Ori. Saya tawar. Dia orangnya bilang begini, aku orang butuh ada keris sawahku sak hektar di ombo di somangan. Nah, itu loh. Begitu loh. Kalau udah gitu kita susah mau bilang seperti apapun ya nggak bakalan masuk guys. Mau lanjani bisa kan enggak didol. Kadang itu keris brojol tilam menurut kita itu biasa ya standar lah. Misalnya kayak harga 500, 600 itu mintanya sapi, sawah. Mereka masih memakai patokan sistem barter zaman dulu. Zaman dulu kan barter ternak, barter hasil panen terus barter tanah, lahan, rumah begitu. Orang desa itu masih memakai prinsip itu. Pokok jangan lelah untuk melestarikan budaya ya. Jangan semangat. Jangan kita harus menghargai keris karena keris itu kita nyarinya juga nggak gampang. Apalagi keris benar-benar ori, utuh itu, butuh perjalanan yang sangat lama. Ada yang 1 tahun itu ada, baru kena 2 tahun baru kena. Iya. Itu luar biasa ya Mas ya. Yang Adiboyo saya yang tawar miring itu, sama hunter saya Mas Harno itu 1 tahun lebih itu baru kena. Nah, 1 tahun lebih ya. Jadi jangan dipikir nyari keris itu gampang. Target lokasi lah kalau dulur-dulur mau istilahnya mau koleksi keris kayak kamar ikan tidak masalah. Menurut saya tidak masalah. Tidak masalah. Itu juga sebuah karya. Mau lawang banyak orang yang suka kamar ikan, contohnya kayak orang luar negeri kan banyak yang pesen. Saya banyak kok ngirim ke Australia, ngirim ke Kanada itu sering kok saya. Tapi ya satu catatan saja. Kirim yang kamardikan dengan garap yang sesuai, material yang sesuai dengan pakem lah. Iya. Dan bilang, ya Mas. Jangan. Dan bilang ini adalah keris putran atau dibikin seperti keris aslinya dengan kondisi yang lebih fit dan prima. Jangan kita ngirim keris sepuh.
aduh kasihan guys, anak cucu kita nanti nggak kebagian apa-apa. Kadang kan banyak yang anti keris Kamardika. Keris anyar tuh opo ngene. Padahal dari nilai seni kan juga bagus keris Kamardika yang gara-gara bener. Nah itu menurut saya gini mas, tingkat mereka mencintai budaya itu masih ada batasnya. Nenek moyang kita dulu loh kalau pesen keris tuh nggak ada kok yang pesen keris terus bilang ke empu aku pesen keris tangguh Majapahit, enggak ada. Nenek moyang kita nggak bilang gitu. Pasti juga keris Kamardika. Iya. Dulunya itu baru di zamannya ya untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi gitu guys. Akhirnya tahun demi tahun berapa ratus tahun keris itu menjadi sepuh, diwariskan ke kita. Kita tuh mencintai keris itu dilihat dari segi seninya juga loh. Wah ini, wah syahdu ini. Nah, wah ini juga janggung ini lebih keren ini. Ini baru saya dapat baru kemarin tapi sudah termahar ini mas Nino. Sudah itu. Sudah termahar, sudah dipesan. Cepet guys ya, cepet ya. Ini corong 40,5 cm. Ini masuk pamornya itu triwarna atau dwiwarna mas kalau kayak gini? Kalau saya pribadi dwiwarna. Ini kan bagian sasaran pamor miring. Ini kan mengkon desain tapi motifnya untuk wala. Tapi untuk keseluruhan sendiri basicnya disebut mengkondisen ya mas? Ya mengkondisen. Karena dia tuh kayak dikurung. Pinggirnya kan sampai sini. Iya. Dia kayak ngaji boyo ini tadi kan mengkondisen juga. Kondisen. Ini basic ada gini guys, ada yang disebut basic pamor. Basic pamor itu adalah pamor ketika pertama kali kita buka langsung kelihatan visual jebret belum detail. Nah itu basic pamor. Setelah basic pamor baru ada pamor-pamor yang lain mesti seperti nanti ada Udan Mas Tiban, ada Rojo Gundolo, bervariasi pamor itu tanpa sengaja. Iya. Dan itu semua Tiban ya. Tiban. Ini tadi masuknya era mana mas? Kira-kira ini Madura Koso ya. Jadi beberapa bulan ini tuh memang banyak sekali Madura Koso simpenan orang-orang kolektor pada dilepas ya guys. Lebaran Saya juga mas. Saya juga kemarin itu Triwarno juga saya lepas. Kenapa ya? Memang kebutuhan pokok kita saat ini itu harus dicukupi. Karena ya masa pandemi kita harus pintar bertahan ya. Kita yang muda itu mencintai keris, suka keris. Masa yang sepuh-sepuh enggak sih? Lah, era milenial harus suka keris, bos. harus senang sama budaya kita sendiri. Berkeris itu keren kok ya mas. Berkeris tidak harus mistis. Enggak harus. Walaupun mistis tapi kita kelihatan tetap keren. Jadi keris jangan itu malu lah mas. Jangan sampai malu karena berkeris itu gini loh, menurut saya itu mempertegas karakter kita. Jadi karakter yang sudah ada di dalam diri kita atau potensi yang sudah ada dalam diri kita itu ketika kita punya jadi keris, diri ya mas. Keris itu akan mendukung membongkar potensial itu. Istilahnya aura kita. Jadi orang bilang tuh aura ganteng kita semua. Ketampanan. Jadi gini loh, kita kalau sudah bisa sinkron atau sinergi dengan keris kita ya kita akan merasakan perasaan enjoy dan semangat yang luar biasa. Banyak yang bilang masih muda kok senang keris, apa sih bagusnya keris? Nah, perlu belajar orang yang kayak begitu. Kenapa kita yang muda-muda senang keris, melestarikan keris dengan cara kita memaharkan agar yang lain tuh bisa dapat juga. Bisa memiliki keris, mencintai keris dan bisa belajar juga ya mas ya tentunya. Ini sudah ada mas Nino, kita akhiri dulu ya. Ya. Sekian untuk dulur, jangan lupa like, subscribe dan komen untuk FB-nya Mas Nino Trunorejo. Bisa di-add di channel juga, channel YouTube-nya Pusaka Indonesia Channel. Oke, monggo di-add. Sekian dan terima kasih.